Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian pernah nonton video kayak yang di opening tadi, ya, sejenis kayak video tutorial masak, make up, terus video buat bikin sesuatu, ini itu, atau resep dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang text procedure, atau di bahasa Inggris disebut dengan prosedur teks. Pakai C, pakai X. Terus buat kalian yang lagi duduk di kelas 12, materi ini ada di bab how to make, di bab bagian akhir-akhir gitu, dan masuk ke soal-soal yang UN. Selanjutnya kita langsung masuk ke materinya aja. Jadi yang pertama adalah definisi. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, prosedur teks definisinya adalah prosedur text is a text that designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Jadi prosedur teks ini adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah yang telah disediakan. Yang kedua yaitu tujuan. Jadi prosedur teks ini tujuannya adalah to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or steps. Jadi tujuannya itu untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi kalau kalian lihat resep atau tutorial membuat sesuatu kan ada langkah-langkahnya yang urut yang harus kalian lakukan, jadi kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri prosedur teks. Yang pertama, prosedur teks itu bentuknya simple present tense. Rumusnya subject plus verb 1, jadi pakai kata kerja bentuk pertama. Terus selanjutnya, prosedur teks itu memuat kata-kata imperatif atau berbentuk perintah. Yang ketiga, menggunakan action verbs kayak make, cook, take, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan temporal conjunction kayak first, then, next, last, dan lain-lain. Jadi selanjutnya, prosedur teks itu menggunakan adverbs. Jadi adverbnya itu ada dua. Yang pertama itu untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kayak for 5 minutes, 2 hours. Jadi kayak kalian lagi masak sesuatu, itu masaknya harus di suhu berapa, dalam berapa menit, kayak gitu. Selanjutnya adverb yang menyatakan tahapan atau urutan, misalkan kayak the first, second, third, last, dan lain-lain. Terus selanjutnya yang keempat yaitu jenis-jenis prosedur teks. Di sini ada 3. Yang pertama, prosedur teks yang menjelaskan bagaimana menggunakan instruksi atau operasi manual. Misalnya kayak how to use computer, how to use record video kayak gini, dan how to use kamera kayak gitu-gitulah. Yang kedua, prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Misalkan kayak yang resep atau tutorial make up kayak gitulah. Misal how to make a noodle, how to be more look beautiful, or how to play basketball. Nah, dan yang ketiga itu prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Kayak gini jarang sih dimuat di soal gitu. Contohnya kayak how to sukses, how to live happily, atau how to be a good person. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu generic structure. Di sini aku udah ngasih satu contoh prosedur teks yang masuk ke jenis kedua, yaitu yang bikin sesuatu. Di sini ada how to make a glass of coffee. Jadi kalian bisa lihat kan, di situ ada judulnya. Yang kedua materials atau bahan-bahannya, water, sugar, coffee, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada steps atau langkah-langkahnya dari 1 sampai 5. Nah, di situ yang how to make a glass of coffee itu jadi
bagian goal, itu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan, prosedur, dan memprediksi suatu kesimpulan. Jadi yang judul itu masuknya ke goal karena memberi informasi tentang bagaimana cara membuat segelas kopi. Dan yang kedua, materials, masuknya ke materials juga, yaitu berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Yang terakhir, steps, itu masuknya ke steps juga. Step di sini berisi daftar urutan, instruksi atau aktivitas yang harus kalian lakukan untuk mencapai tujuan dalam urutan atau langkah yang benar. Nah, di situ jenis structure juga ada tambahan bagian terakhir, yaitu result. Biasanya di bagian step yang paling bawah. Kayak di teksnya itu bagian finally your coffee is ready to drink. Itu bagian result atau hasil. Nah, itu semua adalah materi-materi tentang prosedur teks. Jadi prosedur teks ini selain ada di kelas 12, juga ada di kelas 9 SMP. Cuman bedanya kalau di kelas 12 ini akan saya fokuskan ke soal-soal. Jadi selanjutnya adalah kita bahas beberapa soal. Di sini saya ada contoh 3 teks. Yang 2 ini contohnya bentuknya sama, cuman soal-soalnya yang bentuknya berbeda. Jadi kita langsung aja ke teksnya. Jadi yang teks pertama di sini ada tutorial buat sesuatu makanan, bentuknya resep. Bisa kalian baca dulu teksnya dari atas, terus masuk ke ingredients dan juga direction. Jadi kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu how many persons is the cake for? Jadi kue itu buat berapa orang? Nah, di teks itu kalau kalian baca yang bagian atas ada tulisannya yield 6 servings. Jadi itu kayak resep itu buat berapa porsi. Jadi cukup untuk 6 porsi. Jadi jawabannya yang C. Udah paham? Terus selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 adalah the goal of the text is to tell about. Jadi ini termasuk soal yang umum lah buat keluar di UN. Nah, di situ kalian harus mengerti teksnya itu tujuannya untuk apa. Karena di teks tersebut gak ada judulnya, jadi kita bisa lihat dari kalimat yang pertama, yaitu a quick and easy cheesecake recipe. Jadi kalau dicocokin sama pilihan gandanya, itu isinya yang D, how to make chocolate cheesecake. Jadi karena ini contoh teks yang memuat cara membuat sesuatu, jadi kalian fokus aja ke pilihan ganda yang how to make, yaitu D sama E. Nah, kita lihat dulu yang D, yaitu how to make chocolate cheesecake, dan yang E how to make mini sweet chocolate chips. Jadi di teksnya itu paling awal ada tulisannya a quick and easy cheesecake recipe. Jadi lebih tepatnya yang D sama ada chocolate cheesecake. Jadi itu kan pakai semi sweet chocolate chips juga. Jadi jawabannya yang D kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu the text is called a or an. Jadi pilihannya kan ada 5. Yang pertama explanation, itu kayak teks penjelasan. Yang kedua description, teks yang memuat deskripsi tentang sesuatu. Yang C teks prosedur atau teks yang berisi langkah-langkah. Yang D teks report atau teks berita. Yang E teks recount atau teks yang menceritakan sesuatu. Jadi jawabannya tentu aja yang C, teks prosedur kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di teks 2 juga
bentuknya memuat teks resep. Di teks itu kan ada judul How to make star fruit punch, yang bawahnya ada ingredients, itu kayak materials yang di generic structure, dan selanjutnya ada prosedur, di situ kayak yang step. Nah, soal yang pertama yaitu what is the text about? Jawabannya tentu aja sama kayak yang paling atas, yaitu how to make star fruit punch. Jadi jawabannya yang A. Jadi selanjutnya pertanyaan yang kedua masih di teks yang sama. Di situ kan ada biasanya kalau kalian baca kan tinggal dibaca aja, nggak perlu diartiin kalau nggak tahu artinya. Tapi biasanya ada soal yang tipenya kayak gini. Kita baca dulu. Lemonade extract and soda water stir thoroughly. Nah, the word stir means, jadi kan itu artinya diaduk semua, ya artinya gitu. Jadi kan yang stir kan artinya mengaduk. Coba yang A, to make smooth. To make smooth itu untuk membuatnya menjadi lembut. Yang B, to boil, untuk mendidih. Yang C, to cut, untuk memotong, itu biasanya buat slice. Yang D, to make dry, untuk membuatnya kering atau mengeringkan. Yang E, to move an object in order to mix it. Jadi kan stir sama mix itu artinya hampir sama, yaitu mengaduk atau diaduk kayak gitu. Jadi jawabannya yang E. Jadi selanjutnya yang soal nomor 3 masih di teks yang sama. Di situ pertanyaannya adalah which of the following procedure is true? Jadi yang mana di teks prosedur itu yang benar di pilihan gandanya. Ini termasuk soal yang paling ribet. Soalnya harus baca lagi dari awal dan nyocokin satu-satu sama pilihan gandanya. Coba yang A dulu. Put slice of star fruit in the glass. Jadi kalian harus nyocokin yang A sama yang di teks. Jadi di situ sama kayak yang di bagian prosedur nomor 1, yaitu put slice of star fruit and water in the blender. Jadi yang nomor 1 yang di teks itu taruh potongan belimbingnya ke blender, tapi yang di pilihan gandanya yang A itu taruhnya di gelas. Jadi yang A itu salah. Kita selanjutnya yang B, put ice cup in the blender. Jadi di situ ice cupnya itu masuk di bagian prosedur nomor 3. Pour it into the glass and put in the ice cup. Jadi ice cupnya itu ke gelas, nggak ke blender. Jadi yang B itu termasuk salah. Yang C, skim 2 spoonful of vanilla. Jadi yang C itu sama kayak yang sirup itu kan vanilla sirup. Jadi ditambahin aja, nggak perlu di skim. Dari skimnya itu masuk ke yang langkah pertama. Jadi yang C salah. Yang D, skim the slice of star fruit and water which have already been softened. Jadi yang D itu intinya sama kayak yang prosedur nomor 1, cuman kalimatnya dibalik aja. Terus yang E, wait until the ice cup are melt. Jadi tunggu sampai es batunya itu meleleh. Ngapain gitu? Jadi yang E itu nggak benar. Jadi jawabannya yang benar yang D, karena sama kayak yang di teks walaupun kata-katanya itu dibalik. Jadi kayak gitu. Teks yang ketiga, jadi teks ini itu tipenya bakal keluar di UN biasanya di soal-soal yang terakhir. Jadi di sini juga ada 6 kalimat yang harus kalian urutkan. Jadi bisa dibaca dulu dari 1 sampai 6. Intinya itu bagaimana cara untuk menggunakan blender. Terus soalnya
soalnya cuma satu. The best arrangement of the sentence above is, jadi urutan yang benar dari kalimat di situ itu gimana. Jadi kita lihat satu-satu dulu, biasanya kayak gitu, tapi itu ada cheatnya sih. Yang paling banyak, yang paling awal itu 2 sama 3, jadi yang E kita buang dulu. Coba yang 2 itu make sure the blender clean and working, jadi pastikan blendernya itu bersih dan bekerja. Kalau yang 3, close the lid and hold the cover tightly, jadi kayak ditutup terus dipegangin kayak gitu atasnya. Jadi yang lebih bagus buat awal itu ke yang nomor 2. Jadi kita lihat pilihan A sama C. Yang A 2, 4, 3, 6, 1, 5. Kita lihat dulu dari teksnya. Make sure the blender clean and working. Put the fruit inside. Close the lid and hold the cover tightly. Blend. Open the lid up and pour it out. Terus yang terakhir, clean the blender. Jadi di situ bisa dibedain dari akhirnya sih. Yang nomor 3 kan yang C. Yang C itu kan milih nomor 3. Akhirnya ditutup. Terus yang A itu yang nomor 5. Dibersihin blendernya, jadi kalau habis makan itu dibersihin kan gitu. Jadi jawabannya yang A, yang lebih tepatnya yang A kayak gitu. Udah selesai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya banyak salah, terutama di pronunciation karena masih noob. Makasih sudah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So she said fruit as fruit.